Pemirsa, ada riak-riak yang membahayakan negara. Itulah dalil Presiden Joko Widodo yang kali kedua menegaskan sikap cawe-cawe politiknya. Sekaligus merupakan tanggung jawab moral sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional. Lalu apa bentuk riak-riak yang membahayakan negara itu dan seberapa bahayanya ancamannya bagi negara? Dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat serentak, lewat pilpres bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Mencari penerus bangsa untuk menjaga warisan yang menjadi alasan Joko Widodo untuk cawe-cawe. Namun, definisi ini bergeser pada hari Selasa 6 Juni lalu saat Rakernas PDIP di mana Joko Widodo menekankan soal riak-riak dalam hajatan politik 5 tahunan itu. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko menjelaskan soal riak-riak berbahaya yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Johannes, alasan itu disampaikan Presiden melakukan cawe-cawe politik, namun bukan dalam arti politik partisan. Dalam posisi hari ini kan beliau sebagai, sekali lagi, logika sederhana aja Mbak, sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu pasti ketika anggota keluarganya ataupun ketika keluarga itu mengalami satu masalah, pasti yang namanya punya tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga, pasti beliau akan turun tangan. Baru berpotensi, kan kalau kita pahami dari statement Bapak Presiden itu kan jelas sekali Mbak, bahwa Bapak Presiden bilang bahwa kalau nanti ada riak-riak yang membahayakan negara, maka beliau akan cawe-cawe. Sekali lagi Mbak, ini sebenarnya logika dan naluri manusia sederhana, naluri sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin begitu. Tadi Pak Mardhani bilang, nggak ada kok masalah di 2014, 2019. Pak, kenyataannya ada Pak di lapangan. Bagaimana kami itu yang berada di lapangan, bertemu di lapangan, bagaimana laporan-laporan masuk, segregasi sosial, tetangga satu sama lainnya berantem hanya gara-gara masalah pilihan politik, relawan satu mengepung relawan yang lain. Kami itu punya data-data itu semua dan itu terjadi. Itu yang jangan sampai hal-hal seperti itu. Kita boleh Pak beda secara politik. Maka perbedaan-perbedaan politik itu harus diadu dalam konsep dan gagasan. Bukan dalam ketakutan-ketakutan, bukan dalam segregasi sosial. Nah kalau tadi Mbak yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kalau nanti ada riak-riak, ya beliau wajar dong Mbak. Apa yang salah dari seorang presiden, dari seorang kepala negara ketika, sekali lagi ya Mbak ya, ketika keluarganya mengalami ancaman. Keluarga itu siapa? Bangsa Indonesia. Ketika keluarga ini yang sedang happy-happy lalu melihat ada persoalan, siapa kepala keluarga? Kalau beliau nggak bertanggung jawab, ya beliau diem saja. Hari ini Bapak Presiden itu tenang, kalau beliau tenang-tenang saja Mbak sampai 2014 selesai, sudah dengan segala ini, itu bisa saja beliau mengambil pilihan itu. Tetapi ini kan masalah pilihan tanggung jawab moral begitu Mbak Kania. Karena memang kita harus melihat porsinya secara proporsional. Namun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menilai Presiden Joko Widodo sangat tidak pantas berdalih melakukan cawe-cawe politik untuk mencegah riak-riak berbahaya. Sebab semestinya Joko Widodo harus menjadi negarawan yang bijak di akhir masa jabatannya dengan berhenti melakukan cawe-cawe politik. Sangat tidak pantas kan ya, karena justru Pak Jokowi mestinya menjadi negarawan yang bijak. Tidak ada riak-riak yang membahayakan. Kalau kita melihat indeks demokrasi kita masih lumayan. Kalau kita melihat bagaimana penegakan hukum masih berjalan, demonstrasinya masih terkontrol, semuanya normal, bahwa ada perbedaan pendapat, ya itulah demokrasi. Justru ketika ada pemimpin yang tidak sabar, yang tidak bijak, kalau ambil intervensi berbahaya. Kalau tadi Mas Joko bilang kan tidak menggunakan aparat, memang tidak. Tapi mengendorse, mengajak satu dua figur, kemudian mengeliminasi figur yang lain, saat yang sama masyarakat memang masih bergaya feodal. Buat saya cawe-cawe itu berbahaya dan justru mengerdilkan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah hampir 2 periode fokus saja husnul khotimah. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai riak-riak berbahaya yang dimaksud Presiden Joko Widodo justru berasal dari ketidaknetralan Joko Widodo di Pilpres 2024.
Kalau sekiranya riak-riak itu justru muncul disebabkan oleh sikap presiden yang terlihat tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini, bagaimana kita menjelaskannya? Contohnya aja kemarin aja tuh jelaskan datang di Rakernas PDI Perjuangan, padahal PDI itu salah satu partai aja. Di rapatnya Golkar nggak datang, di rapatnya mungkin Nasdem nggak datang. Gitu. Kedua, ikut serta menyatakan berfoto dengan simbol partai. Yang ketiga, menyatakan akan contoh pemimpin yang berani itu adalah Ganjar Pranowo. Sudah langsung menyebutkan nama. Nah itu kan menunjukkan ini kok cawe-cawenya udah langsung nunjuk orang nih. Gitu. Nah sekarang kalau sikap yang seperti itu berkembang di tengah masyarakat yang memicu ya riak-riak karena orang merasa kok presidennya begini gitu. Itu gimana cara menanganinya? Apapun tafsirnya, dikte-mendikte penguasa soal memilih penerus pemerintahan adalah salah. Tidak ada dalam aturan apapun yang menyebut kepala negara boleh ikut campur dalam pemilu. Tim Liputan, Metro TV.